Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafika Nur dengan NIM 1944041040 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, menciptakan hubungan dengan konseling di dalam proses konseling dengan perilaku verbal dan nonverbal konseling. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Pertama itu materi menciptakan hubungan dengan konseling. Menciptakan hubungan yang baik antara konselor dan klien merupakan langkah awal keberhasilan konseling. Hubungan yang baik dengan klien sangat penting, baik dalam konseling perorangan maupun dalam konseling kelompok. Selanjutnya, langkah-langkah konselor menciptakan hubungan yang baik dengan konseling. Yang pertama yaitu konselor harus menerima konseling secara ikhlas. Konselor harus secara ikhlas menerima konseling dan memperlihatkan kepada konseling bahwa kita sebagai konselor sepenuhnya menerima kedatangan konseling secara ikhlas agar konseling merasa nyaman dengan jalannya proses konseling. Dan yang kedua yaitu membangun kepercayaan. Kepercayaan, komitmen, atau menepati janji dari konselor merupakan hal penting dalam membangun hubungan konseling yang efektif. Jika hal tersebut tidak dikomunikasikan dengan baik, maka akan sulit bagi konselor untuk membangun hubungan yang baik dengan klien. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu mendengarkan secara aktif. Pendengarnya aktif artinya konselor harus memiliki kualitas pendengar yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa konselor memberikan perhatian kepada konseli, di mana konseli yang datang untuk konseling merupakan orang-orang yang sedang bermasalah. Dia membutuhkan gagasan-gagasan baru dari konselor untuk mencari solusi yang tepat bagi dirinya. Dan konselor membantu konseli untuk mencapai apa yang dia harapkan. Selanjutnya yang keempat, eh, bersikap terbuka dan tidak menghakimi. Keterbukaan menjadi salah satu sifat penting yang harus dimiliki konselor, mengingat beberapa alasan. Pertama, keterbukaan memudahkan konselor dan kliennya berinteraksi dalam suasana keakraban psikologis. Dan kedua, keterbukaan memungkinkan konselor memberikan umpan balik yang tepat. Dan yang kelima, yaitu memfasilitasi pemecahan masalah konseling di dalam proses konseling. Memfasilitasi pemecahan masalah ini, tugas konselor dalam hal ini adalah membantu konseli menciptakan alternatif baru untuk bertindak dalam mengambil keputusan di dalam menjalani kehidupannya dalam mencari solusi dalam masalahnya. Dan yang keenam adalah menjaga profesionalisme. Seorang konselor harus memiliki sikap profesional dan menghargai klien yang datang kepadanya. Rasa penghargaan untuk klien ini harus mampu diberikan oleh konselor tanpa syarat apapun. Cara ini akan membuat klien merasa nyaman sehingga dirinya akan bersedia membuka setiap permasalahan yang dihadapi tanpa perlu dipaksa. Oke, selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan hubungan dengan konseling. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh konselor saat menciptakan hubungan dengan konseling. Antara lain yaitu pertama, empati. Empati sangat penting agar konselor merasa bahwa kita sebagai konselor ini peduli
dengan apa yang menjadi masalah konseling. Terus yang kedua adalah kepercayaan. Kita harus membangun kepercayaan antara konseli dan konselor agar proses konseling ini bisa berjalan dengan baik dan konseli percaya kepada konselornya. Jadi konseli tidak ragu lagi untuk menceritakan apa yang menjadi masalahnya. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi yang efektif. Dan keempat adalah pemahaman yang mendalam. Konselor harus memiliki pemahaman yang luas. Ini membantu dalam mencari solusi untuk masalah dari konsilinya. Terus yang kelima adalah kesabaran. Konselor harus sabar dalam menghadapi konseli sehingga konseli bisa merasa nyaman sampai bisa mendapatkan solusi dari masalahnya. Yang keenam, menghindari penghakiman. Konselor harus menghindari menghakimi atau menjudge konselinya agar konseli itu tidak tertekan di dalam proses konseling. Yang ketujuh, memperhatikan batasan. Konselor harus memperhatikan batasan-batasan yang ada di dalam proses konseling. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua kita di sini adalah perilaku verbal dan nonverbal konseling. Perilaku verbal sebenarnya adalah komunikasi verbal yang biasa kita lakukan sehari-hari. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan yang disampaikan oleh konseli melalui kata-kata. Konseli menggunakan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, atau maksud mereka, menyampaikan fakta dan informasi, saling bertukar perasaan dan pemikiran. Dalam komunikasi verbal, bahasa memegang peranan penting dalam proses konseling. Selanjutnya adalah tujuan perilaku verbal. Yang pertama adalah konseli dapat menyampaikan penjelasan masalah yang dialami. Yang kedua, konseli dapat lebih mudah mengetahui informasi yang dapat disampaikan oleh konseli. Yang ketiga, dapat membantu konselor menemukan pemecahan masalah dari konseli. Tujuan perilaku nonverbal konseli yang pertama itu adalah membangun hubungan yang baik antara konselor dan konseli melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan kontak mata yang positif. Yang kedua, eh, mendorong konseli untuk merasa nyaman dan aman dalam membicarakan masalah pribadi mereka. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman konselor tentang bahasa tubuh dan ekspresi wajah konseli. Dan selanjutnya yang keempat, meningkatkan keterampilan konselor dalam membaca dan menafsirkan bahasa tubuh konseli. Yang kelima, mengidentifikasi ketidaksesuaian antara komunikasi verbal dan verbal konseli dan membantu konseli untuk menyelaraskan keduanya. Yang keenam, meningkatkan keterampilan konselor dalam menggunakan perilaku verbal yang efektif memfasilitasi pemahaman dan perubahan positif pada konseli. Selanjutnya itu adalah contoh perilaku verbal konseli. Perilaku verbal konseli adalah setiap bentuk komunikasi yang dilakukan oleh konselor secara lisan dalam sesi konseling. Berikut ini adalah beberapa contoh perilaku verbal konseling. Pertama itu mendengarkan secara aktif. Yang kedua, menanyakan pertanyaan terbuka. Yang ketiga, memberikan umpan balik. Yang keempat, merefleksikan perasaannya. Yang kelima, mengkonfirmasi apa eh,
yang didapat pada saat proses konseling. Yang keenam, memberikan memberikan dukungan. Yang ketujuh yaitu mengajukan tujuan. Dan ini adalah contoh perilaku nonverbal konseli. Pertama itu ada kontak mata, yang kedua ekspresi wajah, yang ketiga postur tubuh, yang keempat gerakan tubuh, yang kelima nada suara, yang keenam jarak tubuh, yang ketujuh penggunaan waktu. Contoh yang tadi ini ya, perilaku nonverbal konseli ini, konselor dapat mengartikan eh, dengan menggunakan dengan melihat dari kontak mata, dengan kontak mata, melihat ekspresi wajah konseli dan sebagainya. Konselor bisa menafsirkan apa yang menjadi eh, arti dari gerakan atau perilaku nonverbal konseli. Baik, itulah tadi eh, penjelasan dari saya mengenai membangun hubungan baik dengan konseli dan perilaku verbal dan non verbal konseli. Sekian dari saya, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala ala, anu ala, berhenti rekor ala. Ala, Ya. ini, Kota kah? ini, Ya, kota kah? ya.